ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ibadah. Karena itu sholat adalah merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bain khalqih. Barang siapa yang memperbaiki hubungan kamu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kamu dengan sesama manusia. Dengan yang dicintai orang, yang disayang orang, rumah tangganya harmonis, anak-anaknya yang nurut, maka perbaiki hubungan kalian dengan Tuhan dia. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Kadang kita hubungan dengan anak berantakan, kadang ada hubungan dengan saudara berantakan. Ya mungkin ada yang tidak beres hubungan kamu dengan Tuhanmu, sehingga berantakan hubungan kamu dengan selain Allah. Man aslaha bainad dunya akhiratahu aslahallahu bainad dunyahu. Barang siapa yang memperbaiki hubungan akhiratnya, maka Allah akan perbaiki urusan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke majelis Nurul Yakin. Mudah-mudahan Allah tambahkan keyakinan kita, keimanan kita, dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal. Orang hadir majelis Nurul Yakin itu tidak gampang. Orang kalau mau hadir majelis Nurul Yakin, kata Guru Khairil, harus punya iman yang tebal. Gitu. Nah, kenapa? Karena coba kan dari bawah sana, dari pinggir sungai ke sini, dari ujung, ini perbatasan Australia dan Amerika. Kalau orang nggak niat-niat pengen cari barokah, kalau orang itu imannya setengah-setengah, niatnya tidak kuat, kita sampai ke majelis Nurul Yakin ini, kita sampai. Kenapa? Perjuangan. Memang hidup perlu perjuangan. Sampai kapan deh? Sampai ketika kita meninggal dunia, orang meninggal dia masih perjuangan. Meninggal berjuang, hari kiamat perjuangan. Merdeka kapan? Merdeka di akhir perjalanan, ketika manusia disampaikan ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih ada di kajian fikih bab syariat. Syariat inilah pada intinya diutusnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diutus untuk litasyrih, membawa risalah kenabian yang menuntun manusia menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang selamat dunia akhirat. Kenapa pentingnya syariat? Karena dikatakan al-zahir unwanul batin, yang di luar itu cerminan yang ada di dalam. Syariat itu cerminan yang ada di hakikat. Di luar, di badan itu cerminan yang ada di hati. Kalau hatinya baik, maka yang keluar dari anggota tubuhnya juga baik. Kalau orang itu ilmu hakikatnya baik, maka dia akan menjadikan ilmu syariatnya baik juga. Pasti itu. Karena itu jangan mau yang dibungulin sama orang. Yang penting hatinya. Enggak. Orang kalau sudah tingkah lakunya salah, kelakuannya salah, omongannya salah, kada sesuai dengan syariat, berarti salah juga. Sudah salah, ngaku benar. Berarti orang itu jelek dohir batin, salah dohir batin. Kenapa? Sudah ngaku. Orang itu nggak ada ngaku baik itu.
Orang yang ngaku baik berarti tidak baik. Sama kayak iblis. Anak saya mendoa, aku lebih baik, aku lebih baik, aku lebih baik, aku lebih aku. Pengakuan kita katakan manik dasar langsung. Orang yang ngaku kepada sesuatu berarti karena punya sesuatu. Orang yang sugih bujur-bujur itu sembunyi, Pak. Orang yang betul-betul sugih itu sembunyi. Kenapa? Takut dimintain sumbangan. Jarin. Awas ini. Ya orang yang bergayaan, mana-mana bergayaan, itu orang sugih abal-abal. Orang nong bos-bos, orang sugih, duitnya nong miliaran, ratusan miliar, triliunan, biasa. Kemarin saya ada ketemu orang, mobil pribadinya ini 2 gudang, mobil apa yang banyak di situ, 2 gudang. Kontainernya banyak, bakunya banyak. Seandainya saya nggak ke rumahnya, ketemu di jalan, ya Allah, ulun pikir orang ngetap pertalite kan, dipikir orang ngetap pertalite, biasa. Orang yang punya sesuatu mereka biasa saja. Orang yang banyak gaya biasanya bergaya agama, sesuatu. Nama orang ngaku bersih, ngaku suci, ngaku hebat, ngaku itu cuma pengakuannya saja. Sama seperti iblis. Nah, karena itu alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah hidayah sehingga kita mendalami ilmu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih penting nih? Ilmu syariat kehakikat sangat penting. Syariat memperbaiki impian secara zahir, hakikat memperbaiki impian secara batin. Karena agama itu sumbernya dari kan syariat, hakikat, ma'rifat. Itulah yang dibawa oleh malaikat Jibril menghadap kepada Nabi ketika menanyakan inti dari agama. Maka Nabi mengatakan ada arkanul Islam, ada arkanul iman, dan ada ihsan. Nah ini tiga-tiganya sumber, jangan pernah terpisahkan. Mana yang lebih akal? Hakikatnya udah belum dengar ujar siapa? Itu Nabi Khidir, Nabi Musa disuruh berguru dengan Nabi Khidir. Nabi Musa dan ahli syariat, Nabi Khidir dan ahli hakikatnya, ya kan? Dalilnya itu ahli syariat disuruh berguru kepada ahli hakikat. Kalau segi ilmu iya, tapi kalau segi pangkat mana lebih mulia Nabi Musa sama Nabi Khidir? Ya jauh, 1000 Nabi Khidir tidak bisa mengalahkan Nabi Musa 1. 1000 Nabi Khidir masih kalah dengan Nabi Musa. Nabi Khidir itu nabi, Nabi Musa rasul, lebih tinggi pangkatnya. Bukan hanya rasul, Nabi Musa termasuk rasul yang ulul azmi, 5 nabi, 5 rasul pilihan Allah. Allahumma Muhammad. Tidak ada. Karena itu siapa yang paling utama, siapa yang paling afdal, ilmu apa yang paling utama? Tidak ada. Sama-sama ilmu apa yang membuat Anda tambah dekat dengan Allah, tambah istiqomah ibadah, tambah cinta kepada kebaikan, itulah paling afdalnya ilmu. Berarti itu orang menjadi orang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian kita setiap awal bulan berhubung Habib Hashim pada bisa turun karena beliau lagi kadang nyaman badan dan enak badan. Jadi malam hari ini kita kaji ilmu fikih seperti biasa, ya, ilmu syariat. Kita sampai di mana kemarin? Akan sholat, rukunnya sholat. Kenapa sholat itu dikatakan ibadah yang paling afdal? Karena sholat adalah merupakan ibadah yang detik itu juga seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya
dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut, tangan, kaki, hati, dan batin semua terpusat, semua berbarengan untuk ibadah. Kalau puasa ya mulut aja yang ibadah. Gerakan kan, tangan boleh bergerak, kaki boleh bergerak. Orang haji kaki aja nanguyuh, orang umroh kaki aja nanguyuh. Bebas melakukan apapun. Kalau zakat harta dan ibadah. Tapi kalau sholat ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ibadah. Karena itu sholat adalah merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bain khalqih. Barang siapa yang memperbaiki hubungan kamu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kamu dengan sesama manusia. Dengan pian dicintai orang, pian disayang orang, rumah tangganya harmonis, anak-anaknya yang nurut, maka perbaiki hubungan pian dengan Tuhan pian. Perbaikin hubungan kamu dengan Allah. Kadang kita hubungan dengan anak berantakan, kadang ada hubungan dengan saudara berantakan. Ya mungkin ada yang tidak beres hubungan kamu dengan Tuhanmu, sehingga berantakan hubungan kamu dengan selain Allah. Man aslaha bainad dun akhiratahu aslahallahu bainad dunyahu. Barang siapa yang memperbaiki hubungan akhiratnya, maka Allah akan perbaiki urusan dunia. Ibadah sholat dijaga, suruh hadir majelis. Ada orang tuanya masih hidup, dicinta, disayang, diperhatikan. Orang tuanya menjadi anak yang bakti kepada orang tua. Orang tuanya yang masih hidup selalu senantiasa dia nurut sama orang tuanya. Hubungan dengan akhirat, hubungan dengan kebaikan baik, maka Allah akan berikan dia, Allah bukakan urusan dunianya lancar, cari duit gampang, cari kerja gampang, bisnis gampang, jualan laris, bisnisnya naik terus. Kenapa? Karena semangat akhirat, dunianya dimudahkan oleh Allah. Jadi gampang. Sebetulnya orang kalau pengen mudah urusan dunianya, maka kejar akhirat. Berbagai ibadahnya. Ini nuntut pusing cari duit, pusing. Akhirnya bunuh diri ya. Kenapa? Karena jadi perhatikan urusan akhiratnya. Sholat malas. Pengennya duitnya banyak. Suruh hadir majelis malas. Pengen hidupnya bahagia. Masih ingat iklan rokok Jarum 76? Ngimpi. Karena itu ayo kita perbaikin hubungan akhirat kita. Bagaimana cara ibadah kita lebih sempurna, bagaimana pahala kita banyak, bagaimana kita istiqamah dalam kebaikan. Terutama ayo sempurnakan sholat kita, karena sholat itu seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kerjakan sholat, perintahkan keluargamu istiqamah sholat dan sabar mengerjakan sholat. Jangan minta rezeki, nggak usah minta rezeki. Akulah sang penjamin rezeki. Walaupun kamu tidak minta, sudah dijamin rezekinya oleh Allah karena berkat sholat. Arkan sholat sabatu asyar, rukun-rukun sholat itu ada 17. Yang pertama niat, sudah kita dibahas niat. Wasani yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbir al-ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Takbir itu kalimat Allahu Akbar. Itu kalimat takbir. Mic yang ada stangnya di bawah sini. Stang.
takbir itu kalimat Allahu Akbar takbir. Ihram apa? Ihram itu adalah sesuatu yang diharamkan yang dulunya halal, bergerak halal apa haram? Halal. Berjalan halal apa haram? Halal. Ngomong halal apa haram? Halal. Makan haram apa halal? Halal. Minum halal apa haram? Halal. Tapi ketika takbir Allahu Akbar, Allah mengharamkan sesuatu yang halal tadi. Kalau sudah takbir Allahu Akbar, sudah nggak boleh lagi makan. Okay. Allahu Akbar. Batal salatnya. Allahu Akbar berokok. Kenapa? Imamnya kelamaan. Imamnya kelamaan. Allahu Akbar. Apa? Kita jam berapa kita mancing? Ngomong itu halal, tapi ketika takbir haram. Ayo dia katakan takbiratul ihram. Kemudian adapun mengangkat tangan itu bukan takbir. Seandainya manusia Allahu Akbar dan diangkat tangannya sah. Kenapa? Karena takbir itu ada kalimat Allahu Akbar. Itu kalimat takbir. Adapun ini mengangkat tangan hukumnya sunnah untuk menyempurnakan sholat. Karena itu bagaimana agar sempurna takbirnya ketika sholat? Maka diangkat tangannya menghadap ke kiblat. Dua riwayat. Yang pertama setinggi daun telinga. Yang kedua sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Allah. Tapi jangan rapat. Allahu Akbar. Ini kayak mau terbang nih. Nah, ini kayak binian. Ini orang perempuan memang gini sunahnya. Allah. Ini perempuan. Laki itu gagah, matu. Jangan kayak Dewi. Allahu Akbar. Sunnah Allahu Akbar. Sunnah Allahu Akbar. Model apa aja namanya takbir mengangkat tangan itu sah saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah? Allahu Akbar. Itu dia Allahu Akbar. Enggak salah. Kenapa? Karena ketika mengangkat itu belum masuk di dalam sholat. Tapi sunnahnya agar sempurna sesuai dengan Rasul Nabi Muhammad SAW, baik laki-laki dan perempuan. Yang pertama sejajar pundak Allahu Akbar, atau paling tingginya sejajar telinga Allah. Jangan tinggi-tinggi Allah. Ini kelihatan ini kreditan nunggak 7 bulan ini. Tinggi benar ini tangan. Ya Allahu Akbar. Semuanya dihadapkan bagi kiblat. Enggak rapat, enggak juga mekar. Sedang-sedang saja. Allah. Bukan gini ya. Hadapkan kiblat. Jari-jarinya itu agak melengkung sedikit. Kenapa? Karena biar dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu adalah kiblatnya orang sedang sholat. Allah, bukan gini ya. Allah. Jadi agak gini. Allah. Sejajar. Allah. Allah. Milih aja terserah pian. Mana yang baik? Baik semua. Yang nggak sholat yang nggak baik. Enak aja kalau kan ngaji sama ulun ini. Semua dari kitabnya, semuanya ada hadisnya, semuanya ada riwayatnya. Jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah manusia ini takbir, maka kita ini disuruh menanamkan keyakinan bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil, masalah pian kecil, utang pian kecil, kesulitan pian kecil, kesusahan pian kecil, kreditan pian kecil, tanggungan pian kecil, masalah rumah tangga pian kecil. Berhubung kita ini kenapa sih masalah nggak selesai-selesai? Karena kita menganggap ada yang lebih besar dari Allah.
Sehingga masalah itu tambah hari tambah besar, tambah hari tambah besar. Nggak selesai-selesai. Kenapa? Kamu salah keyakinan. Nah, jadikan Allah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Apapun kecil, Allah yang maha besar. Sehingga beres semua masalah kita akan menjadi kecil kesulitan kita. Kenapa? Karena berkat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, yang ketiga, rukun salat yaitu al-qiyam ala qatil fil fardhi, berdiri. Kalau salat bagi siapa? Bagi yang mampu di sholat wajib duhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib berdiri. Adapun sholat sunnah boleh duduk walaupun sehat. Tarawih di al-jamal nggak masalah, ya duduk. Nggak sakit, nggak masalah. Sholat duha duduk boleh. Sholat qabliyah dia duduk boleh. Tapi dapat pahala nggak? Setengah. Ini setengah aja. Kalau pian dapat untung-untung, taruh aja. Dapat nasi kuning setengah piring aja. Nggak kenyang ya, separuh nggak kenyang lah. Kadang kita satu piring aja masih nambah, ya kan? Jadi sholat sunnah apapun boleh dikerjakan duduk walaupun sehat. Kecuali sholat fardu wajib berdiri. Nah, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu duduk. Kalau nggak mampu gimana? Duduk kaifa syaa. Duduk terserah posisinya yang nyaman kayak apa. Kalau mampu kan dia lagi sakit kan? Gimana nyamannya duduk dia? Bismillah, silahkan. Seperti tahiyat pertama boleh, seperti tahiyat akhir boleh, duduk di betis boleh, selonjoran boleh, di kursi boleh, terserah. Caranya boleh milih dengan posisi duduk model apapun sah. Cuma sunnahnya kalau bisa duduk seperti orang tahiyat atau duduk sila. Sama-sama sunnah ini. Kayak ulunnya nah, duduknya ini kayak pian tuh dah. Allah Akbar. Nah, jadi rukuknya segini aja, kayak gini. Sujudnya lebih pendek. Tapi kalau seandainya dia yang tidak mampu berdiri, rukuk dan tidak mampu, sujud bisa deh, sudah. Berdirinya sambil duduk, rukuknya semampunya, sujudnya sujud seperti biasa. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa di dalam ketaatan kebaikan, amal soleh, amal ibadah sebisa sampean. Kecuali maksiat, kecuali perbuatan dosa, kecuali melakukan hal-hal yang dilarang Allah, itu wajib. Mau gak mau, mampu gak mau, wajib dosa ditinggalkan. Itu perbedaannya ya. Tapi kalau ketaatan semampunya, enak kita. Duduk. Kalau gak mampu duduk, baring menghadap ke kiblat seperti orang ditaruh di liang lahat. Baik itu sebelah kanan atau sebelah kiri, sama aja. Gak mampu, karena badannya lemes, ya sudah terlentang aja. Terlentang, kakinya menghadapkan ke kiblat. Kasih bantal sebentar, kasih bantal nih biar tinggi. Kemudian kalau bisa berbicara bisa, ya sudah. Gak usah gerak, gak usah apa-apa, cuman dia sholat dengan bacaannya saja. Gak bisa ngomongnya kaku. Kenapa? Sariawan semua. Apa kabar kan? Hai gaya. Kenapa? Sariawan. Hai gaya. Ya Pak, ya sudah, gak usah ngomong. Dengan isyarat saja, mulut diam. Tangan lemes deh, sudah nggak usah gerak. Kedip-kedip aja, sujud, kedip, rukuk, kedip, tangan salah kedip. Nggak bisa matanya gerak, ya sudah dengan hati. Nggak bisa dengan hati, ya kubur. Apa sudah? Hati sudah,
ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Hati sudah nggak fungsi. Ya sudah, dikafani, dimandikan, dikafanin, disolatin, dikubur, selesai. Nggak bisa. Jadi tidak ada alasan manusia itu meninggalkan sholat. Kalau orang puasa boleh meninggalkan sholat, kenapa? Sakit. Orang boleh nggak haji, kenapa? Nggak ada duit, nggak ada uang. Ya kan? Orang nggak bisa zakat, apa ini zakat? Makan aja alhamdulillah lagi zakat. Jadi bisa syariat itu tinggalkan karena sebab. Kalau sholat tidak ada sebab, nggak ada udzur apapun alasannya, dimanapun kamu berada, nah tidak boleh ninggalin sholat. Lebih-lebih orang sakit, kalau ada abah pian, mama pian, keluarga pian yang pian cintai, akhir umur, itu perhatikan sholatnya. Dia nggak bisa wudhu, diwudhuin. Nggak bisa deh, karena di rumah sakit karena basah semua. Tayamumin. Siapa yang tayamumin? Ya kita yang masih sehat ini, keluarganya. Kasihan. Kenapa? Akhir umur itu perlu ditutup umurnya dengan amal baik, ditutup umurnya dengan amal soleh. Ini semakin mendekati ajal menjemput, ketika sudah akhir umur justru jauh dan lepas dari amal ibadah. Kasihan. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kalian sewaktu-waktu di akhir umur, maka wasiatkan, atau orang-orang tua, orang-orang di sekitar kita, maka perhatikan wudhunya. Siapa? Ada kawan-kawan kita dulu, ada yang pernah sakit parah ketika kita ada di pondok. Dia dirawat ada di rumahnya guru kami, Habib Taufik. Itu orang tuanya kan nggak ada, orang Sulawesi waktu itu. Jadi dirawat, yang mewuduin itu guru saya, diwuduin. Nah, diwuduin. Waktu nggak bisa wudu, ditayamumin. Yang hidup Pak, itu orang lain memperhatikan orang. Guru perhatikan muridnya, kenapa? Rasa sayang. Karena itu kalau kita masih cinta, kalau kita masih sayang kepada orang-orang yang kita sayangi, maka ketika keluarga kita ada yang sakit, maka diingatkan, diperhatikan waktu sholat dan sembahyangnya agar dia mendapatkan keselamatan sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selamat sampai surga. Yang keempat yaitu al-qiraah, yaitu membaca qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Hukumnya wajib kecuali bagi makmum yang masbuk, bagi makmum yang telat. Apa makmum yang telat? Makmum yang telat itu dari takbirnya makmum sama rukuknya imam. Nah, waktu itu tidak cukup membaca Fatihah, maka itu dinamakan makmum masbuk. Maka makmum masbuk tidak wajib membaca Fatihah, dia wajib membaca seadanya. Kalau seandainya dia tidak menyempatkan membaca seadanya, maka dia tidak wajib membaca apa-apa. Allahu Akbar. Imam rukuk, sudah tidak wajib apa-apa, langsung ikut rukuk. Ketika dia membaca Allahu Akbar, imam rukuk, dia maksa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Imam berdiri, dia belum rukuk, maka dia ketinggalan satu rakaat, hilang satu rakaat, lepas satu rakaat, maka nanti imamnya salam, dia nambah satu rakaat. Kenapa? Karena ketika dia masbuk, dia nggak wajib apa-apa, dia wajibnya itu ikut imam. Lah kok nggak ikut imam? Dia ngerjakan sesuatu yang tidak wajib, meninggalkan yang wajib, mengerjakan sesuatu yang tidak wajib. Sholatnya nggak batal, cuma hilang satu rakaat. Hilang satu rakaat. Jadi yang wajib itu ngikutin imam, baca Fatihah sudah nggak wajib. Lebih nerusin mengamalkan, melakukan hal yang nggak wajib, meninggalkan yang wajib. Ya salah dia. Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Imam ikut rukuk. Nah, jadi imam masbuk itu bukan karena datangnya telat.
Bukan, itu pian ada di situ. Imam takbir Allahu Akbar, pian ngeliat kanan kiri, ngeliat cicak kawin. sampai imamnya baca surat, hanya pian takbir Allahu Akbar. Habis baca Fatihah, imam ruku. Ya, pian itu masbuk, bukan karena datangnya telat, tidak. Ya, bukan karena baru datang, bukan karena datangnya telat, enggak. Dihitung dari takbir. Jangan rukunya imam itu. Orang kan masbuk itu telat, berarti karena terlambat datang ke masjid. Enggak, terlambat takbir, bukan terlambat datang. Terlambat takbir, bukan terlambat datang. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatihah itu wajib bagi mazhab Imam Syafi'i. Bagi mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanifah enggak wajib. Ya, seandainya kenapa? Karena Fatihahnya makmum itu sudah ditanggung imam. Pian Allahu Akbar, diam aja kedip. Wah, ngeliatin imam kita. Imam, bacaannya merdu, suaranya baik. Sehingga pian malas baca Fatihah, dengarkan imam aja lah. Imam rukuk, ikut rukuk. Sah. Kenapa? Di mazhab Maliki, mazhab Imam Abu Hanifah, bacaan Fatihahnya imam sudah ikut, Fatihahnya makmum sudah ikut dengan imam. Mengatakan imamnya aman, aman. Karena itu di Jawa itu ada Habib Ja'far bin Syekh As-Sekaf. Suaranya merdu, indah. Kalau yang mendengar bacaannya Habib Ja'far, itu seakan-akan huruf Al-Quran keluar dari mulut beliau. Saking enaknya, saking merdunya, saking begitu fasihnya. Ketika ada Syekh Muhammad bin Ahmad datang berziarah ke Jawa, kemudian melewati Pasuruan, dan beliau bermakmum dengan Habib Ja'far, beliau enggak baca Fatihah. Beliau ikutin Imam Malik yang tidak mewajibkan Fatihah bagi makmum. Kenapa? Karena dia pengen menikmatin huruf per huruf, kalimat per kalimat, ayat per ayat daripada imam yang suaranya nyaman. Jadi itu diamalkan juga oleh para aulia, para ulama. Nah, ini sudah di mazhab lain enggak wajib, di mazhab lain enggak wajib membaca, dia memaksakan membaca padahal dia enggak wajib karena masbuk. Selesai. Dia wajib menambahin satu rakaat. Kalau dia tidak menambah, sholatnya batal. Nah, jangan dirahmati Allah. Kenapa wajibnya cuma Fatihah saja ketika sholat? Karena Al-Fatihah adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Al-Quran Fatihah adalah sab'ul masani, 7 ayat pusaka yang kalau pian amalkan hajat pian kabul. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Fatihah lima quri'alah, surat Fatihah itu tergantung niat bagi yang membaca. Niat apa dia? Supaya dia lancar, supaya apa? Sembuh, supaya hajat apa? Sahat kabul, supaya selamat karena Fatihah. Itu tadi harus yakin, man lam ya'taqid lam yantafi. Orang kalau enggak yakin enggak manfaat. Jangankan Fatihah, Al-Quran 30 juz dan hatamkan, tetap enggak keramat ya. Kenapa? Yakin. Tapi walaupun cuma ayat 2 ayat, tapi kalau yakin keramat, sakti dan dia dapat barokah manfaat ayat tadi. Sehingga ada ulama itu ada ngasih amalan karena murid ini orang Baduy, orang bodoh, tidak pernah ngaji, orang Jawa. Syekhana Khalil, gurunya para guru, para kiai ada di Jawa. Itu ada Kiai Haji Khalil Bangkalan, Madura. Waktu itu ada orang Pak Yai, minta amalan. Saya ini sering pusing.
Kenapa kok pusing? Ada penyakit enggak? Duit enggak ada, kerjaan sulit kan? Ya sudah, amalkan ya. Kalau pengen dilancarkan rezekinya, pengen dilunaskan utangnya, pengen diberkahi keluarganya, baca setiap hari ya Hayyu ya Qayyum. Itu zikir pusaka, itu zikir yang pernah diamalkan oleh Rasulullah ketika perang Badar, sehingga menang perang Badar. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Baca itu. Nggih. Subhanallah. Nggih, namanya enggak pernah ngaji. Enggak pernah ngaji. Yang Jawa enggak pernah ngaji. Salah. Salah, Pak. Nggih, selama 7 tahun itu ngamalkan salah. Cuma Masya Allah, sugih, duitnya banyak, lancar. Jadi setiap datang itu bahagia sarung, bahagia kambing, bahagia macam-macam. Dul, nggih bayai. Hebat pian sekarang ya. Kerja apa pian? Biasa ya itu, biasa. Belum kerja, jualan pisang aja di pasar. Kok aneh? Ini berkat amalan pian. Amalan apa pian? Ulun bersama pian. Bacaan pusaka apa? Yo kayuku, yo kayumu. Bayangkan, yo kayuku, yo kayumu. Ya, kayuku, yo kayumu. Yo kayuku, yo kayumu. Bukannya Hayyu ya Qayyum. Ada Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ini enggak? Ya kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu, yo kayumu. Yakin itu yang mahal. Yakin itu mahal. Karena itu orang jamaah Nurul Yakin harus yakin. Nggih. Baru insya Allah jadi manusia sejati. Ini sudah istiqomah ikut majelis Nurul Yakin. Yakin lagi. Apalagi ketuanya ini. Yakin ketua? Rugi nih, ketua nggak yakin, apalagi anak buah ketuanya kena yakin. Harus yakin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis al-Qudsi, Ana indadni abdi, aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan keyakinan hambaku. Prasangka hambaku. Kalau nyangkanya baik, kalau nyangkanya jelek. Jadi yakinlah bahwa Allah Maha segala-galanya. Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Gitu punya duit. Apalagi fasih. Zaman bahari dulu, emang mereka banyak gak sekolah, mereka banyak gak ngaji, mereka jarang hadir majelis, karena emang gak ada majelis. Mereka tani, cari ikan, tapi Masya Allah, cari duit gampang, hidupnya gampang, anaknya sukses semua. Yakin mereka itu ya, yakin. Masya Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan keyakinan kita. Jadi rana setan, rana setan itu pernah menjerit 4 jeritan, pernah menangis 4 kali. Hina luain ketika dikutuk, itu setan nangis menjerit. Yang kedua, hina uhdid ketika diusir, nangis keras tersudah-sudah itu iblis. Yang kedua, yang ketiga itu hina wulida Rasulullah, ketika lahirnya Rasulullah, nangis menjerit itu setan. Kenapa? Karena setan mengatakan, ya Allah, kayak sia-sialah usahaku untuk jerumuskan manusia siang malam pagi sore, banting tulang dibanting-banting untuk menggoda jamaah majelis Nurul Yakin agar masuk neraka. Tapi berhubung dengan lahirnya Rasulullah, mereka masuk surga berkat syafaatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nangis itu sia-sia usahaku. Ternyata ujung-ujungnya masuk surga berkat Nabi Muhammad. Nangis setan. Yang terakhir yaitu hina nazala suratil Fatihah. Setan menangis menjerit ketika turun surat Al-Fatihah, itu surat pusaka jemaah. Itu guru, kiai, ulama, para ulia itu mesti dari doa-doa beliau mesti
di Al-Fatihah. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Yakin Pak ya? Karena itu kalau yang pengen punya anak yang nurut, bacain Fatihah satu-satu. Al-Fatihah ila bahasa Arab, Al-Fatihah ila waladi fulan bin fulan. Kalau bahasa Indonesia, Al-Fatihah aku niatkan untuk saya, untuk anak saya Abdul. Oke, supaya ini, supaya itu, supaya Al-Fatihah. Al-Fatihah buat anak saya, putri saya yang bernama Ratna Sarumpait, misalnya. Fatihah. Al-Fatihah buat anak saya yang belum datang jodohnya. Nah, supaya dapat jodohnya Al-Fatihah. Karena itu bisa juga yang kirim Fatihah sama Dr. almarhum Fatihah. Fatihah itu bukan buat almarhumah. Fatihah saya niatkan buat Habib Quraisy, mudah-mudahan tambah sugih, bisa tambah, bukan tambah istri, tambah kaya. Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu bukan untuk almarhum dan almarhumah saja, almarhumah saja, tapi Al-Fatihah buat zahir batin, buat jasad dan ruh. Kalau sudah meninggal dunia, Al-Fatihah ruhnya yang Al-Fatihah dia selamat. Tapi kalau masih hidup, Al-Fatihah dia buat ruh dan jasad. Ruh jasad anak saya Fulan bin Fulan. Jadi anak itu akan tumbuh menjadi anak yang baik, nurut, soleha, sukses, rezekinya lancar. Kiai itu lihat, guru-guru. Coba lihat para ulama-ulama itu. Anaknya kalau kada sugih, alim. Kenapa? Karena orang tuanya selalu senantiasa anaknya itu di mulut, di dalam doa, setiap dia doa dikit mesti anak, muridnya anaknya. Lebih ya pengen punya anak yang baik, pengen punya anak itu tapi jarang mulut pian nyebut anak pian di dalam doa. Karena itu baca Fatihah ya, niatkan untuk suami pian supaya tambah sayang. Datang kena esok tiba-tiba ya apa hadiah buat pian, nah kalung 25 gram. Mantap. Mumpung pas lagi mahal. Al-Fatihah buat suami saya, Al-Fatihah buat istri saya, Al-Fatihah buat anak saya. Nah saya ngamalkan itu Pak. Saya amalin. Kalau saya maulid haji, saya baca-baca buat istri saya, buat anak dan istri saya, orang tua saya, adik-adik saya kirim. Kalau saya berziarah kepada wali, dikirim Fatihah kepada almarhumah, kepada para ulama, para wali, saya kirim Al-Fatihah juga buat keluarga. Di majelis, hadir pengajian, hadir maulid, hadirkan keluarga pian juga. Ya Rasulullah, tolong anak saya ini. Sebut namanya satu, sebut namanya. Insyaallah biar bareng. Mudah-mudahan anak kita semuanya mendapatkan keberkahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita cukupkan ya di rukun salat yang keempat. Insyaallah kita akan lanjut di rukun-rukun berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji malam hari ini bisa membuat manfaat di dalam kehidupan kita dan kita bisa amalkan. Amin ya rabbal